Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alimu ya Sami'u ya Basir ya Wahhabu ya Razzaq warzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binurika hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abada abada. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayya bi ma'rifatil ilmi wa syahhil li abwaab fadlik ya arhamar rahimin. Bisirri fabahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa syakharna ma Dawud al jibal yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang terucap di dalam lisan kita selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita niat nuntut ilmu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap kita dijadikan manusia-manusia yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izta'ajjana rabbukum la in sakartum wala azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau memang seorang hamba selalu mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan apabila seorang hamba selalu ngeluh, selalu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, ingat, azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan duduknya kita di sini untuk menuntut ilmu, Allah tambah pemahaman kita dalam ilmu.
keberkahan kita dalam menuntut ilmu, dan banyak lagi keberkahan-keberkahan lainnya yang apabila kita nuntut ilmu Allah berikan banyak. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang taat, yang selalu menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa mengenal Islam yang sebenarnya, walaupun kita umat-umatnya akhir zaman. Walaupun kita enggak kenal, kita enggak ketemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya, tapi kita masih bisa mengenal zuriyah-zuriyahnya yang sekarang ada di Indonesia, yaitu Habib. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada zuriyahnya ini menambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita perbanyak selawat kepada Nabi agar kiranya hati kita selalu cinta kepadanya, agar kita bisa disampaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya nanti kita di yaumil kiamah kita mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak baca selawat. Enggak usah kita untuk menunggu daripada syafaat beliau, tapi beliau mengakui kita sebagai umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita rutin hampir tiap malam Sabtu kita membahas daripada kitab Adabul Insan. Sekarang kita membedah insya Allah yaitu pasal yang ke-24, adab menolong akan orang yang dapat kesusahan terbakar. Bab yang ke-24 ini tentang bagaimana kita menolong orang yang sedang kebakaran. Kita sudah mempelajari daripada bab-bab sebelumnya. Udah 23 kita belajar daripada kitab yang namanya kitab Adabul Insan. Sabtu kemarin kita belajar yaitu bab yang namanya memelihara akan hak tetangga rumah kita, untuk mengingatkan kembali bahwa kita wajib membuat sesuatu kepada tetangga kita itu dengan cara kita menolong akan tetangga kita yang sedang kesusahan. Sesuai dengan aturan agama, nolongnya bagaimana? Kalau emang dia nggak punya makan, beri makanan. Kalau emang dia nggak punya duit, dia minjem duit, kasih. Kalau emang kita ada duitnya. Terus apalagi katanya? Kita disuruh saling
membantu antar tetangga apabila tetangga ada suatu acara. Jangan gengsi. Zaman sekarang zamannya milenial. Orang sudah pada masing-masing berpikiran yang perspektif. Jadi udah mikirin dirinya sendiri, udah nggak mikirin yang lain. Ini pada zaman sekarang, udah beda pada zaman dulu. Orang begitu gotong royong. Sekarang kita belajar, namanya adab memelihara akan tetangga rumah. Kalau kita paham, kalau kita belajar. Kalau kita buang sampah, jangan sembarangan buang sampah di depan kita ada tetangga, di belakang kita ada tetangga. Buang bangkai-bangkai tikus. Jangan kita nyetel musik yang gede-gede. Jangan kita teriak-teriak. Kesian. Tetangga kita kerja capek pengen istirahat. Jangan suka gabruk-gabrukin pintu. Jadi kita harus tahu cara bertangga. Yang kemarin, kalau emang belum bisa melihat dan memahami, tertera di dalam YouTube-nya Haji Wandi Channel, buka, yaitu adab memelihara akan hak tetangga rumah kita. Dan sekarang kita lanjut dengan pasal yang ke-24, yaitu adab menolong akan orang yang dapat kesusahan terbakar. Tapi sebelum kita membahas daripada kitab ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini, agar kiranya Allah ampunin semua dosa-dosanya, Allah maafin semua salahnya, dan Allah selalu berikan keberkahan dalam kuburnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi penerang bagi pengarang kitab ini. Ala hajihini ya kulli niyatin salihah ila hadrati Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajwaji wa zurriyati wa ahli baitil kiram. Summa ila hadrati ususan as-Sayyid Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Annallaha yataghasam bi rahmati wal maghfirah wa yaskinumul jannah. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-24, adab menolong akan orang yang dapat kesusahan terbakar. Bermula patut atas kita bahwa menolong sekalipun bukan tetangga atau bukan bangsa kita, sebab itu sekalian anak negeri yang ada di dalam suatu negara kita, maka patut bertulung-tulungan satu sama lain. Maka sebagaimana pun kita suka ditolong, maka patut mesti kita menolong. Maka dari itu, jikalau ada kebakaran di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu tempat kita tinggal,
maka segera kita datang menolong mematikan api dengan sekedar kuasa kita. Dan juga wajib kita menolong, memelihara atas segala barang-barang jika tiada yang memelihara akannya. Maka jangan punya datang hanya buat menonton api saja. Adapun kelancangan mengambil suatu barang orang yang sedang kebakaran, maka yaitu durhaka besar sekalipun haknya lain-lain bangsa, maka yaitu tiada harus pada agama sekali-kali akan mengambil suatu daripada itu jua adanya. Dalam keterangan kitab Adabul Insan bahwa kalau orang lagi sedang mendapat kesusahan, kesusahan apa? Kesusahan rumahnya sedang terbakar. Terus bagaimana adab kita sebagai tetangga, adab kita sebagai lingkungan, masyarakat, warga, maka kita punya kewajiban kita apa? Menolong orang yang sedang kebakaran. Walaupun itu orang kita nggak kenal. Mau dia tinggal di kampung sebelah, mau dia tinggal di suku lain, tapi kalau kita lagi di tempat, kalau memang ada kebakaran, maka kita wajib menolongnya. Nolong ngapain? Kalau kita takut api itu besar, sekarang zamannya media. Kita telepon yang namanya pemadam kebakaran. Datang dah tuh Banwir. Dan kita menjaganya, mengamankannya rumah orang tersebut yang sedang kebakaran, agar kiranya apa? Kita sudah menolong dengan cara membantu menelepon daripada pemadam kebakaran. Terus dengan cara apa lagi? Kita jaga, kita tolong orang yang sedang kebakaran itu banyak. Perlengkapan rumah tangganya yang mungkin banyak yang berharga. Kita tolong, kita jaga, kita amanin, kita tungguin, kita jagain. Karena orang yang sedang kena musibah kebakaran, dia panik, kagak mikirin apa-apa. Dia pikirin apa? Dia pikirin badannya, dia pikirin jiwanya dan keluarganya. Itu barang-barangnya dia nggak pikirin. Larang udah kebakaran, apinya gede.
Makanya kita sebagai tetangga rumah maupun tetangga masyarakat maupun tetangga lingkungan, kita punya kewajiban tolongin tuh. Oh, amanin dia punya kendaraan, amanin dia punya pakaian, amanin dia punya alat-alat elektronik. Amanin. Jagain. Entar kalau udah selesai, daripada petugas pemadam kebakaran itu nyemprot, memadamkan api rumahnya yang sedang kebakaran, kita kasih tahu tuh orang, Pak, nih barangnya, pakaiannya, perabotan dapurnya, kendaraannya, saya amanin di rumah saya. Coba lihat ada yang kurang enggak. Tuh tugas seorang tetangga yang tetangganya sedang dalam keadaan susah, yaitu bab ini menerangkan kebakaran. Jangan kita datang orang lagi kebakaran, kita buat channel, kita videoin, kita tonton. Oh, rumahnya sono kebakaran di gang ono, alamat ono. Oh, apinya gede banget, apinya besar apinya. Di-share dah tuh di grup kemana-mana. Bukannya nolong, dia bikin musibah. Jadi tontonan. Saudara kita, tetangga kita yang sedang lagi kena musibah, timbul jadi tontonan. Nih, Said Usman sudah jauh-jauh wanti-wanti kita. Kalau ada orang kebakaran, tolong, kata beliau. Lah sekarang mah enggak. Cuman petugas aja yang bekerja, tapi para tetangganya sudah pada masing-masing megang handphonenya untuk merekam. Inilah kurang manusia, kurang adabnya di dalam mengikuti aturan yang ada di syariat hukum agama kita. Jadi digampangin semua. Sekarang jadinya jadi tontonan, bukan jadi tuntunan. Makanya kalau kita sudah belajar tentang adab ini, kalau ada orang kebakaran, kita tolong. Oh, mungkin dalam kejadian peristiwanya kita nggak sempet, tapi setelah kejadian kita tolong dengan sekedar dan semampu kita. Karena orang itu udah nggak pikiran, barangnya angus rupanya, apa yang dipikir? Dia tinggal merenung, sedih, nyesel. Makanya kita datang, kita hibur, kita tolong, kita punya materi dalam bentuk duit, sekedarnya kita bantu, yang membuat ya tetangga kita seneng tuh. Lebihnya pada gak ada aja kerja kalau misal ini kebakaran, dia mikirin buat bikin rumahnya aja susah. Makanya kita kewajiban kita tuh, kita bantu. Jangan jadi tontonan. Rumahnya bekas kemarin kebakaran Tuh, jangan. Itu namanya kita nggak punya adab. Sampai lagi udah kagak nolong, udah nggak mau berkecimpung, cari kesempatan. Udah divideoin lewat handphonenya tuh barang orang yang sedang kesusahan, dia sikat juga. Ya Allah. Tuh. Jangan
karena perbuatan itu di dalam hukum agama kita itu merupakan dosa yang sangat besar. Walaupun dia suku mana, dia bangsa mana, nggak boleh kita begitu. Karena bukan hak kita dalam mengambil sesuatu. Makanya kita harus sadar diri sekarang. Pada zaman-zaman akhir ini, orang udah nggak kenal adab. Udah banyak ditinggalin adabnya. Banyak sekarang mementingkan dirinya dan ingin mencari popularitas dalam dirinya dan menjaga di dalam dirinya keluarganya, bagaimana hidupnya menjadi tenang, menjadi aman. Jangan pikirin tetangganya. Nih Sayyid udah mewanti-wanti kita, ada semua adab-adabnya. Agar apa? Agar nanti kita balik ke akhirat, kalau kita ikuti daripada pelajaran-pelajaran ini, maka di akhirat kita nanti bahagia. Karena apa? Karena kita mengikuti daripada ajaran-ajaran agama yang dibawa langsung oleh Rasulullah SAW. Di dunia bahagia. Karena apa? Kita ngerti, paham tentang adab. Orang yang kebakaran, bagaimana kita sekedarnya, kita tolong. Kita jagain barangnya. Begitu juga dengan bab-bab yang lain. Said Usman ini telah menerangkan agar kiranya kita memahami di dalam kehidupan kita, di dalam kita beradab kepada Allah, pada orang tua, sampai mendetil, sampai tetangga kita kebakaran aja, kita harus punya adab. Dulu, mungkin zaman dulu jarang kebakaran, tapi dia udah mengarang adab di dalam kitab Adabul Insan ini begitu teliti. Mudah-mudahan Allah ampunin semua salah dan dosanya. Allah berikan rahmat dalam kuburnya. Untuk itu mudah-mudahan kita yang telah mempelajari daripada adab-adab yang dikarang oleh Said Usman ini, kita bisa mengamalkannya. Karena ilmu apabila kita telah pelajari, maka yang terbaik yaitu kita amalkan. Mudah-mudahan sedikit bahasan tentang pasal yang ke-24 ini kita bisa memahaminya, bahwa ada adab bagaimana caranya kita menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan apabila tempat tinggalnya terbakar. Di dalam kesimpulannya bahwa kita punya kewajiban untuk menolong sesama, dan kita punya kewajiban menjaga daripada barang-barang orang-orang tetangga kita yang rumahnya terbakar, dan kita punya kewajiban membantu apabila dia kesusahan setelah terjadinya kebakaran. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menambah kesusahan bagi saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita yang kena musibah terbakar. Karena perbuatan tersebut sampai lagi mengambil barang hartanya, karena itu merupakan suatu dosa besar di dalam hukum agama kita. Mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari pada malam ini.
nanti kita lanjut dengan pasal yang ke-25, yaitu adab orang yang makan gaji buta di dalam pekerjaannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini Allah meridhoi apa-apa yang kita kerjakan. Dan dengan kita menunggu daripada waktu sholat isya, kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah ampunin semua dosa-dosa kita, Allah maafin semua salah-salah kita, Allah ampunin semua dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, manfaat dunia akhirat. Allah berikan kita selalu keberkahan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dan Allah berikan kita paham dalam menuntut ilmu, Allah berikan kita kecerdasan dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan buat kita, keluarga kita, dan kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, agar kiranya kita selalu diberikan rezeki yang luas, yang barokah, cukup untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akhir hayat kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan orang-orang tua kita Allah tutup dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.